Perusahaan retail telah menyatakan kesiapan untuk menyambut new normal. Kita akan membahas kesiapan retail memasuki new normal ini bersama Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo, Roy Made. Selamat pagi Pak Roy. Selamat pagi Pak Sehat Rudi. ya Pak? Salam sehat. Salam sehat. Pak Roy, ini memang terutama memang di Jakarta ketika terus PSBB transisi, terus ada kesempatan retail modern untuk beroperasi kembali. Ini strategi yang akan diterapkan oleh para peretailnya apa Pak? Ya tentunya pertama-tama strategi kalau kita bicara mengenai apa yang sudah kita siapkan dan saat ini kita sudah lakukan, yang utama dan terutama seluruh anggota APRindo sepakat untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan itu yang menjadi bagian yang terutama. Karena itulah yang menjadi harapan kita semua, harapan pemerintah, bahkan harapan masyarakat dan juga pelaku usaha. Kemudian yang kedua, strategi yang kita sudah siapkan adalah mendisiplinkan karyawan. Mendisiplinkan human resources, karena mereka yang berada pada garda terdepan di toko-toko kita, di anggota-anggota retail modern APRindo seluruh wilayah Indonesia. Artinya mereka sebelum masuk ke toko, mereka juga sudah harus menyatakan kesehatannya, tidak ada sakit, tidak ada demam dan lain sebagainya. Kemudian juga mereka masuk dengan mencuci tangan, sanitizer, membersihkan diri, kemudian masker, alat pelindung diri, bahkan kita juga berikan vitamin. Jadi kita mau supaya mereka SOP itu adalah sesuatu yang tidak biasa, tapi itu menjadi hal yang biasa atau rutin. Untuk mereka disiplin dan mawas diri ketika mereka akan bekerja di toko atau di retail modern. Kemudian yang ketiga juga tentu strategi yang utama adalah bagaimana manajemen memberikan dukungan terhadap situasi dan kondisi yang abnormal seperti ini. Jadi tentunya seperti pengaturan bagaimana supaya konsumen itu tidak terlalu ramai di dalam area toko. Ya seperti kita ketahui ada Pergub 51 misalnya di Jakarta ataupun Kepgub 563 maupun juga surat edaran dari Kementerian Perdagangan yang juga sudah menuliskan mengatur bagaimana supaya konsumen dapat jaga physical distancing, tidak terlalu ramai di toko, dan itu pun harus dilakukan atau harus disupport oleh manajemen. Kemudian juga bagaimana pengaturan-pengaturan yang berkaitan dengan services untuk delivery dan lain sebagainya itu tentu tetap akan dilakukan. Dan intinya adalah kita coba mau memberikan satu keyakinan bahwa berbelanja di mall, berbelanja di retail adalah belanja yang aman. Karena ada minimal ada 3 safety net yang selalu kita sampaikan bahwa selain protap kesehatan yang memang kita senantiasa jadikan SOP bagi kita semua pelaku usaha, kemudian protap dari kalau di dalam mall berarti gedungnya atau propertinya, kita tahu mulai dari masuk juga sebelum konsumen masuk ke mall itu sudah harus di sanitizer, di termometer gun ataupun juga meregister, ada beberapa mall meregister itu untuk supaya memastikan mall tidak ramai. Kemudian protap yang ketiga, safety net yang ketiga adalah di retailnya sendiri, masuk ke toko retail itu juga ada lakukan hal yang sama. Jadi ini adalah bagian daripada apa yang kita lakukan sebagai strategi untuk kita menghadapi situasi pandemik ini. Ini terkait tidak terlalu ramai itu, ini kan ada pembatasan jumlah pengunjung kalau saya tidak salah yang hanya sekitar 50%. Nah itu bagaimana penerapannya Pak Roy? Ya pada prinsipnya ini adalah sesuai dengan arahan pemerintah sendiri bahwa memang di dalam Pergub 51 itu dikatakan 50% daripada jumlah pengunjung biasanya yang di dalam mall maupun juga di dalam toko retail. Ya, kita coba menerapkan semaksimal mungkin. Artinya protap ini tentunya selain untuk konsumen tapi juga untuk karyawan kita. Kita mau yakin dan juga kita mau pastikan bahwa karyawan kita tetap sehat. Artinya dengan adanya physical distancing, pengaturan ini, baik masyarakat, konsumen maupun juga karyawan yang bekerja di mall maupun juga di retail, ini juga terjaga kesehatannya. Nah, apa yang kita lakukan ini memang sudah 1 minggu ya, lebih kurang dari PSBB transisi, misalnya saya ambil contoh di Jakarta ini. Tetapi ya pada kenyataannya juga dapat terlihat bahwa tidak seperti yang dikhawatirkan oleh berbagai katakanlah pendapat dan opini bahwa nanti akan tumplek ablek, akan ramai lagi, akan kerumunan lagi. Ternyata tidak. Dalam 1 minggu ini kita mencatat itu yang berbelanja itu yang datang ke mall atau retail itu yang memang betul-betul mau membeli ya. Artinya karena memang di dalam mall ada juga drugstore, ada juga supermarket, ada juga hypermarket yang memang hanya untuk
berbelanja. Sementara yang mau leisure, yang biasanya memang mall itu atau juga retail modern dalam mall itu biasanya banyak juga, hampir sekitar 40%, ya, itu rata-rata juga yang mau leisure karena mau menghilangkan kepenatan, kecemasan atau cabin fever yang sudah tinggi. Nah ini sangat tidak terlihat suasana seperti itu. Jadi yang jalan-jalan aja itu nggak terlihat, tapi memang yang betul-betul mau berbelanja. Nah ini juga membuat kita juga perlu mengatur kembali bisnis model kita, mengatur lagi bagaimana langkah-langkah yang harus kita lakukan, karena kita perlu untuk tetap berproduktivitas. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa produktivitas kita tidak hanya untuk pelaku usaha, tetapi ada banyak UMKM yang juga berdagang, yang menyalurkan produk dan jasanya di toko-toko retail modern. Ada banyak startup dan lain sebagainya, dan ini semuanya adalah bagian yang terkait untuk menggerakkan roda ekonomi, sehingga ekonomi kita masih tetap berjalan, yang saat ini berjalan, dan terus kita harapkan dapat terus meningkat. Begitu. Dalam seminggu ini terukur nggak Pak Roy, jumlah pengunjung itu apakah sudah kembali atau mendekati pada saat normal dulu, atau sebetulnya perbedaannya sangat signifikan, jauh? Sangat signifikan, jauh. Artinya ya barulah mungkin terlihat hari Sabtu atau hari Minggu kemarin ada sedikit peningkatan dari 4 atau 5 hari sebelumnya. Ya, jadi kembali lagi bahwa kalau sekarang ada pengaturan yang 50% dalam pergub itu yang berkunjung kemarin dalam 4-5 hari yang hari biasanya itu 50%-nya lagi dari nilai tersebut. Jadi sangat kecil sekali bahwa yang datang ke mall itu saat ini karena memang ya kita ketahui bahwa masyarakat memang masih stay at home, masih work from home, kemudian juga tentunya masih mengikuti berita, media dan lain sebagainya mengenai perkembangan penanggulangan pandemi kita ini di Indonesia, dan ini tentunya berdampak kepada kunjungan. Nah, kita berharap bahwa dengan kita memastikan ada berbagai safety net yang kita juga lakukan dan akan ada dimonitor terus-menerus, ini juga mengartikan bahwa belanja di mall atau di retail modern itu belanja yang aman, belanja yang sudah layak untuk didatangi, dikonsumsi, karena ini berkaitan juga bukan hanya soal belanja saja, tapi ini bicara secara makronya consumption, karena konsumsi rumah tangga masih merupakan kontributor di PDB kita terbesar, sehingga consumption ini adalah saat yang sudah tepat dan baik, walaupun kita ketahui dari sosial ekonomi status yang lain, seperti yang ada yang di sosial ekonomi status D, marginal, itu masih terdampak oleh karena adanya pelemahan daya beli tentunya, karena memang produktivitas mereka rendah. Tapi kalau yang kelompok sosial ekonomi status C, B, atau A, itu karena mereka restrain, mereka menahan untuk situasi belanja atau leisure-nya. Nah inilah saatnya kita juga menyampaikan bahwa kita tetap menjaga kesehatan keselamatan, tapi secara paralel mari kita kembali menggerakkan ekonomi, atau yang memang sudah layak konsumsi ya berkonsumsilah, karena inilah yang akan juga menggerakkan sektor-sektor yang berada pada hilir, di mana retail modern adalah tempat untuk orang berbelanja. Pak Roy, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, Corporate Action masih akan kembali usai jeda.